Oke teman-teman, kalau kita ngomongin halal yang langsung kepikiran pasti soal bahan-bahannya ya kan? Nggak ada babi, nggak ada alkohol, udah. Tapi ternyata konsep halal itu jauh lebih luas dari itu loh. Nama produk, bentuknya, bahkan sampai kemasannya, itu semua ikut jadi penentu. Gimana tuh? Nah, yuk kita kupas tuntas. Coba dibayangin skenario ini. Ada sebuah produk, 100% bahannya dari tumbuhan. Benar-benar vegetarian, gak ada unsur hewani sama sekali. Logikanya, wah ini sih udah pasti halal dong. Eits, tunggu dulu. Ternyata jawabannya belum tentu. Kaget kan? Ini yang bikin menarik. Terus dari mana kita tahu soal ini? Nah, jawabannya ada di sini nih teman-teman. Semuanya berasal dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI nomor 44 tahun 2020. Dokumen inilah yang jadi panduan resminya dan isinya itu benar-benar membuka mata kita kalau standar halal itu bukan cuma soal komposisi. Oke, biar lebih terstruktur, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal lihat kenapa tampilan produk itu penting banget, apa aja prinsip-prinsip di baliknya, terus ada 6 hal terlarang, pengecualiannya juga ada, sampai nanti dampaknya buat produk-produk di sekitar kita. Siap? Langsung aja kita mulai dari yang pertama. Jadi, poin utamanya di sini adalah kita harus geser sedikit cara pandang kita. Menurut fatwa MUI ini, kehalalan sebuah produk itu gak cuma dinilai dari apa yang ada di dalamnya, tapi juga soal ya sebut saja penampilannya. Gimana produk itu dihadirkan ke kita sebagai konsumen? Sebenarnya tujuan utama dari fatwa ini tuh simple banget loh. Tujuannya adalah untuk melindungi kita, para konsumen muslim, supaya gak bingung atau ragu-ragu. Jadi harapannya, dari nama, bentuk, sampai bungkusnya, semuanya harus sejalan dengan prinsip Islam. Biar apa? Biar gak ada salah paham atau keraguan sedikit pun. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih sampai segitunya? Kenapa nama dan bentuk jadi penting? Biar kita benar-benar paham, kita perlu tahu dulu apa landasan atau prinsip di baliknya. Aturan ini tuh bukan asal dibuat, tapi berakar dari konsep-konsep penting dalam ajaran Islam. Yuk kita bedah satu persatu. Konsep pertama, dan ini yang paling fundamental, adalah toib. Mungkin kita sering dengar kata ini dan mengartikannya sebagai baik. Nggak salah sih, tapi maknanya itu sebetulnya jauh lebih luas. Toib itu mencakup semua yang baik, yang menyehatkan, bersih, dan juga menenangkan. Jadi bukan cuma isinya aja yang harus halal, tapi keseluruhan produknya harus toib. Dan pentingnya konsep toib ini ditegaskan langsung dalam hadis. Sesungguhnya Allah adalah toib, baik, dan dia tidak menerima kecuali yang toib, baik, dan halal. Nah, dari sinilah landasannya. Kenapa tampilan produk, kayak nama atau bentuknya, itu juga harus baik dan nggak mengarah ke hal-hal yang dilarang. Oke, prinsip kedua adalah menghindari yang namanya syubhat. Gampangnya, syubhat itu adalah segala sesuatu yang bikin kita ragu, yang abu-abu. Coba bayangin deh, bahannya sih udah jelas halal, tapi kok namanya atau bentuknya mirip banget sama sesuatu yang haram? Pasti kita jadi mikir-mikir kan? Nah, fatwa ini ada untuk menghilangkan keraguan-keraguan semacam itu. Hadis ini memperkuat poin barusan. Barang siapa yang berhati-hati dari syubhat, ia telah membebaskan iman dan kehormatannya. Artinya, dengan adanya aturan yang jelas soal nama dan kemasan ini, fatwa MUI sebetulnya membantu kita sebagai konsumen untuk nggak terjebak di area abu-abu. Jadi kita bisa tenang dan yakin saat memilih produk. Ada satu lagi kaidah hukum Islam yang penting banget di sini. Segala sesuatu yang menjadi perantara atau jalan menuju yang haram, maka perantara itu sendiri hukumnya jadi haram. Logikanya gini, kalau nama atau bentuk produk bisa bikin hal yang haram jadi kelihatan sepele atau normal, nah presentasinya itu sendiri udah jadi masalah. Ini kayak efek domino, mencegah dari akarnya itu lebih baik. Makanya, produk dengan bahan halal sekalipun bisa aja gagal sertifikasi kalau presentasinya mengarah ke yang haram. Oke, tadi kita udah bahas panjang lebar soal kenapanya, soal prinsip-prinsip dasarnya. Sekarang kita masuk ke bagian intinya, yaitu apanya. Jadi, apa saja sih yang dilarang? Fatwa ini secara spesifik menyebutkan ada 6 jenis tampilan produk yang haram untuk disertifikasi, sekalipun bahannya 100% halal. Jadi, apa aja ke-6 hal itu? Yang pertama, nama atau simbol yang punya konotasi negatif atau menjurus ke maksiat. Kedua, nama yang secara gamblang menggunakan nama hewan atau benda yang haram, misalnya babi atau khinzir. Ketiga dan keempat, ini soal bentuk dan gambar, yaitu bentuk yang menyerupai babi atau anjing dan kemasan yang ada gambar babi atau anjingnya. Kelima, rasa atau aroma yang sengaja dibuat mirip-mirip sama produk haram. Dan yang terakhir, yang keenam, kemasan yang mengandung unsur erotis atau pornografi. Biar lebih kebayang, nih contohnya. Misalnya ada permen jelly,
bahannya 100% vegetarian, tapi bentuknya lucu-lucu kayak babi. Nah, itu gak bisa dapat sertifikat halal. Contoh lain, keripik kentang biasa tapi dibungkusnya ada gambar anjing besar yang jadi ikon utamanya. Itu juga sama, gak bisa. Jadi sekali lagi, ini bukan soal bahannya, tapi soal apa yang ditampilkan dan dikomunikasikan oleh produk itu. Eits, tapi jangan salah. Aturan ini ternyata nggak sekaku yang kita bayangkan loh. Ada pengecualiannya juga, terutama kalau sudah menyangkut tradisi dan kebiasaan di masyarakat. Nah, ini bagian yang menarik banget nih. Kunci dari pengecualian ini ada di satu konsep yang namanya urf. Gampangnya, urf itu adalah sebuah tradisi, kebiasaan, atau pemahaman umum yang sudah dikenal luas di masyarakat. Saking umumnya, orang-orang udah paham makna sebenarnya dan nggak bakal salah sangka lagi. Contohnya gini biar jelas bedanya. Misalkan ada produk keripik singkong, tapi dinamai keripik kulit babi. Nah, itu jelas dilarang, meskipun bahannya halal. Kenapa? Karena namanya secara langsung merujuk ke yang haram. Tapi, bandingkan dengan nama seperti root beer. Secara harfiah ada kata birnya, tapi ini boleh. Kenapa bisa? Nah, inilah yang disebut urf atau tradisi. Di Indonesia dan banyak negara, semua orang udah tahu kalau root beer itu ya minuman soda rasa sarsaparilla, sama sekali bukan bir yang memabukkan. Namanya sudah jadi kebiasaan dan gak menimbulkan keraguan. Nah, setelah tahu semua aturannya, terus apa dong dampaknya buat kita semua? Baik buat produsen, kita sebagai konsumen, dan juga pemerintah? Di bagian terakhir ini, kita akan lihat apa saja rekomendasi dari MUI dan kita rangkum poin-poin kuncinya. Jadi, fatwa ini bukan sekadar dokumen yang disimpan di laci. MUI mendorong adanya langkah-langkah nyata. Para ulama dan pemuka agama diminta untuk mensosialisasikan fatwa ini. Pelaku usaha dan kita sebagai konsumen diharapkan menjadikannya sebagai panduan. Dan pemerintah juga diharapkan bisa mendukung lewat kebijakan yang selaras. Intinya, ini adalah kerja bareng dari semua pihak. Jadi, kalau mau ditarik benang merahnya, inilah inti dari semua pembahasan kita. Sertifikasi halal di era modern ini ternyata lebih dari sekedar pengecekan bahan di laboratorium. Ini adalah tentang memastikan seluruh pengalaman kita dengan sebuah produk, mulai dari namanya, bentuknya, sampai kemasannya, semuanya harus selaras dengan prinsip thoyyib dan gak bikin kita ragu atau jatuh ke dalam syubhat. Sebagai penutup, yuk kita coba renungkan pertanyaan ini. Di zaman sekarang, perdagangan itu kan global banget. Produk dari satu budaya bisa dengan mudah sampai ke belahan dunia lain. Pertanyaannya adalah, bagaimana nantinya tradisi-tradisi lokal atau urf dari berbagai negara ini akan berinteraksi dengan standar halal yang sifatnya lebih universal? Ini bakal jadi tantangan sekaligus diskusi yang sangat menarik ke depannya.